حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سلمان أحمد بن عيسى المهاجر الله سلم قيل مقدم محمد بن علي بعد سلمان عبد الرحمن سبله وسكول حبيب بن عمر سلوان الحجر كي يقول شيخنا إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشفينا ظاهر الباطن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند تلبسها اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا واكشف لنا قلوبنا واجعلنا من الذين يستمعون القول يا الله يا رب يا هو يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا عمر جميع مشايخنا في الدين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Walaupun ada yang berpendapat besok atau entar malam, enggak jadi masalah. Di Tarim Hadramaut, Yaman, itu kemarin mereka sudah melakukan tahun baru Islam. Di Indonesia baru semalam, malam Minggu. Jadi malam Sabtu di Tarim Hadramaut. Sudah memasuki 1 Muharram. Dan kita di Indonesia sekarang baru memasuki 1 Muharram. Dari semalam Maghrib masuk 1 Muharram. Dianjurkan oleh mereka para ulama doa akhir tahun dan doa awal tahun. Karena itu menghindarkan berbagai macam apes. Apes dalam beragama, apes dalam bersosial masyarakat, apes segala-galanya. Kalau apes bagaimana sih? Sial. Gitu. Lagi mancing, tahu-tahu dapat apa? Sepatu bot. Diambil sepatu bot, dikeluarin kena tukang bakso. Apes itu. Gitu. Ditunjukin sama orang. Udah dibuang tuh. Ada aja orang yang nyari, diambil. Udah dikuburin, ada yang nyari lagi. Akhirnya diapes. Itulah namanya sial atau apes. Jadi jangan berani-berani banget kita dapat apes. Doa akhir tahun. Kemarin tuh, menjelang maghrib kita baca doa akhir tahun. Nyesel orang yang gak baca doa akhir tahun. Gak ketemu lagi. Tahun kemarin ketemu nggak 1445 akhirnya? Nggak ketemu lagi udah. Andaikan tahun depan kita mendapatinya 1446, bukan 1445. Gitu. Begitulah hakada ma madha, demikianlah perjalanan yang sudah lalu. Jangan sampai perjalanan kita merugi lagi, apes lagi, apes lagi, apes. Jangan. Ya, jadi momentum 1 Muharram adalah momentum tahun baru Islam. Enggak ada tuh semalam kembang api, enggak ada. Kenapa? Orang enggak tahu bahwa itu adalah 1 Muharram. Tahun barunya kita adalah tahun baru Hijriah. Bukan tahun barunya kita adalah Januari. Bukan.
Oh, mereka gadang-gadang Masya Allah sampai jam 12 malam untuk cuma sekedar pergantian waktu. Padahal waktu bukan waktu dalam syariatul Islam. Waktu mereka yang membuat itu bukan tahunnya Islam. Bukan momentum sejarah Islam. Itu dari 2 hari sebelumnya, 3 hari bahkan 1 minggu puncak ramai luar biasa. Semalam kita lihat puncak ramai gak? Sepi. Di sana dan di sini orang pada bersyukur gak, baca zikir, baca sholawat, mengadakan tabligh? Enggak juga. Pengajian ramai di mana-mana. Setiap subuh ada pengajian, apalagi Sabtu dan Minggu. Ngetrennya sekarang pengajian Sabtu subuh dan Minggu subuh. Betul, bagus. Bagaimana aplikasi kita? Bagaimana tahun baru menurut kita? Apakah kita menjalankan apa yang telah dijalankan oleh mereka para ulama? Kalau kita sudah menjalankan apa yang telah dijalankan ulama, faqad rabihna. Kita sudah mendapatkan keberuntungan. Amin. Tapi kalau tidak, kebalikannya. Khasiru ala ma madha min anfusihim. Mereka merugi apa yang sudah mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Ini Sayyidina Imam Al-Habib Umar, beliau berkata bahwa memang sebahagian pemikiran itu memberikan dampak dengan kehidupan. Kalau pikiran positif bakal memberikan dampak positif. Kalau pemikirannya buruk bakal memberikan dampak yang buruk. Bagaimana mengolah pikiran kita dengan kekuatan positif. Orang kalau misalnya positive thinking atau berhusnudzan, aman dia dari berbagai macam penyakit zahir batin. Relatif dia terselamatkan dari penyakit-penyakit zahir. Terkadang penyakit sesak, terkadang penyakit pusing, terkadang penyakit yang ada di dalam dirinya. Itu dampak dari pemikiran. Karena pemikiran itu memberikan dampak. Jangan kita memikirkan sesuatu yang menjadi tanggung jawab Allah. Jangan kita memikirkan sesuatu yang memang sudah tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Rizki. Kenapa harus kita pikirkan rezeki kita ke depan? Rezeki kita, anak, istri. Ya Allah, udah mau Ramadan lagi. Sekarang udah Muharram. Habis Muharram udah dekat Rabiul Awal, Maulid. Dan ya Allah bagaimana? Habis kalau udah ketemu Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, aduh gimana. Ente bagaimana keadaan ente di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Engkau bagaimana keadaan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon maaf ya jamaah, saya terkadang saya ngomong ente, bukan artinya saya mengente-entekan jamaah, enggak. Ini bahasa. Enggak saya mengatakan ente dalam bahasa kasar, tidak. Gitu. Tidak. Sungguh tidak jemaah sekalian. Mohon maaf jangan tersinggung. Terkadang saya ngomong ente. Sebenarnya sih enggak ada niatan mengente-entekan jamaah. Tapi karena memang udah ketelepasan ngomong, mau bilang bagaimana? Maafin. Nanti andaikan ketelepasan ngomong dengan kata-kata saya kepada jamaah dengan kata-kata ente, maafin aja. Enggak ada niat untuk mengente-entekan. Ya, atau dalam bahasa Jawanya itu engkau apa? Jawa? Oh, kue itu bahasa kasar. Panjenengan. Ya, kue priben kue enggak ada niatan untuk begitu enggak. Maunya sih saya yang ngomong panjenengan, tapi kadang namanya saya bukan bahasa Nusantara saya repot gitu. Ya jadi jadikan tuh pemikiran positif dalam diri kita. Positive thinking, husnudzan. Orang kalau berhusnudzan kepada Allah enak semuanya. Apa yang harus dipikirin?
Orang kita husnudzan sama Allah, baik sangka. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hambanya Allah. Itu adalah perkara yang paling istimewa. Laisa fawqahuma aktsar wa afdal. Tidak ada dari keduanya itu yang lebih istimewa. Ini dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Enak kan kalau kita baik sangka sama Allah? Enak betul. Hidup enggak uring-uringan. Hidup tidak menjadi beban. Karena memang hidup itu bukan untuk uring-uringan dan untuk beban. Jadi plong. Mereka para ulama dalam berdakwah plong. Mereka dicinta, mereka dibenci biasa. Itu hal yang biasa. Mereka diboikot, mereka tidak diboikot, itu biasa. Bagaimana kita nih? Bagaimana kita? Bagaimana kita menghimpun kebaikan-kebaikan dalam masyarakat kalau tidak bisa menghimpun kebaikan untuk rumah tangga? Nah, ini dasarnya nih. Waladhi rubbama taradu bihin nas, bahkan terkadang mereka mengusir manusia hatta fil ayyam allati yasta'iduna fiha lis-safa, bahkan hari-hari yang mereka mempersiapkan diri untuk membersihkan diri. Wan kishafi nuril wahyi lil malikil a'la, dan untuk terbukanya cahaya wahyu untuk menghadap kepada Allah sang diraja yang maha tinggi. Ka ayyami Ramadan az-zahiyah, seperti hari-hari Ramadan yang penuh dengan cahaya. Bahkan di hari-hari Ramadan banyak aja orang yang benci kepada kaum muslimin, benci kepada Ramadan. Di bulan suci Ramadan enak-enakan dia merokok. Jam 9 pagi terdengar suara kelentingan kopi, kelentang-kelenting. Jam 9 pagi udah tercium bau kopi. Di siang hari banyak orang yang kelihatan kakinya doang, badannya tidak terlihat di berbagai macam warung-warung makan. Dan itu muslim. Di pasar udah seakan tidak jadi Ramadan. Pasar kelihatan di 1 Ramadan saja adalah Ramadan, tapi tanggal 2 sampai akhir terlihat tidak Ramadan. Bahkan di jalan-jalan, di gang-gang sudah tidak terlihat lagi keagungan Ramadan. Ini orang mau mensucikan hati di bulan suci Ramadan, tapi dia malah menjauh dari Ramadan. Atau ada sebagian orang malah merusak di bulan suci Ramadan. Dia udah merusak di bulan suci Ramadan. Masih aja tetap gemar judi di bulan suci Ramadan. Masih tetap untuk sawer di bulan suci Ramadan. Ini kan Masya Allah, semua Masya Allah. Kalau dikatakan di bulan Ramadan, bulan agung, dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, matabatatu bilallah. Kalau di Ramadan enggak taubat kepada Allah, kapan waktunya engkau taubat kepada Allah? Ramadan syahrut taubah, Ramadan bulan taubat. Faqad tatakattafu iradatu hadhil mub'idat an idrakil haqaiq. Menjadi berat keinginan yang terlihat jauh ini untuk mendapatkan hakikat. Ditahui bi ahlil jami wal magasid samiyati, untuk mendapatkan keagungan dan tujuan-tujuan yang mulia. Bagaimana mendapatkan keagungan dan tujuan mulia kalau kita tidak menghormati bulan mulia? Contohnya tadi dikatakan oleh Al-Habib Umar, bulan Ramadan, bulan mulia. Ramadan dia enggak menghormati Ramadan, bagaimana di bulan yang lain? Seperti sekarang ini, Muharram itu bulan agung. Syahrul Hurumil Haram, bulan yang mulia yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan pertempuran. Syahrul Haramil Haram, di bulan Muharram ini diantaranya. Bagaimana kita bisa mensiasati bulan Muharram ini semuanya ibadah? Bisa. Dalam pensiasatan kita untuk menjadikan Muharram semuanya ibadah. Dan dari awal-awal Muharram sekarang sampai 10 Muharram itu adalah hari-hari agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasyaratu Muharram. 10 Muharram dari tanggal 1 sampai 10. Dari tanggal 1 sampai 10 kita melakukan kebaikan yang banyak tidak sebagaimana hari-hari biasa. Kenapa? Ini bulan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Bulan promo, Masya Allah. Kalau disebut dengan bulan promo, Ustaz Abdul Aziz udah pasti paham. Bulan promo, mumpung lagi promo. Kalau lagi promo, Masya Allah. Enak gak? Apalagi bulan gratis. Allahu Akbar. Ini lebih dari promo, ini lebih dari gratis. Melakukan 1 dapat 1000. Adakah kita berniaga dengan seseorang? Kita berniaga dengan seseorang ra'sumal, modalnya 1 kemudian mendapatkan 1000. Kita beli 1 dapat 2, susah. Apalagi kita beli 1 dapat 1000. Itu hanya ada di Allah Subhanahu wa taala, enggak ada di manusia. Itu hanya ada di Allah. Sekarang kita ngaji 1 Muharram, beda dengan bulan-bulan yang lain. Gitu. Ya. Mandi Muharram, bersih, wangi. Kenapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan di mana baginda Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Pikirkan dan renungkan betapa capek dan letihnya baginda Rasulullah dalam berhijrah. Demikian keluarga baginda Rasulullah dan sahabat. Capek mereka berhijrah. Wa tantashiru bainahum fi mithli hadhil layali. Bahkan terkadang merembak di antara mereka di malam-malam seperti ini, maksudnya malam-malam Ramadan. Ini contoh dari Habib Umar, Ramadan. Mimma yugiyu fi ta'kidil wahmi wal khayal. Sesuatu yang menyerambab dalam mereka dalam keraguan-raguan dan khayalan. Andaikan. Di bulan suci Ramadan, andaikan saya dapat ampunan. Kok andaikan? Jalankan. Mau dapat bulan suci Ramadan, jalankan. Amalkan Ramadan dari awal sampai akhir. Jangan dibilang andaikan. Andaikan aku saleh, tidak. Andaikan aku punya duit, tidak. Enggak punya duit, senyum. Fatabassuku muka sedekah. Senyumnya engkau sedekah. Enggak mampu di bulan suci Ramadan, sedekah. Senyumnya engkau sedekah. Enggak mampu dalam 1 hari khatam Al-Quran, kurangin. Kurang lagi enggak bisa, kurangin lagi. Jalankan dahulu. Jangan kebiasaan kita sebelum kita melakukan sesuatu kemudian kita mempunyai semangat yang kendor. Itu semangat orang-orang yang sering dijajah. Makanya banyak watak orang Indonesia belum melakukan sesuatu sudah mengatakan susah. Itu watak terbelenggu, watak dijajah. Karena mereka orang-orang Belanda, Jepang, Portugal, Portugis, Inggris dan sebagainya, sekutu dan sebagainya, memang menghendaki orang yang dijajah pun mempunyai mental seperti itu agar mudah dijajah. Kita sudah terlalu banyak mental kita dan kaum muslimin terjajah. Kelihatan kita sudah merdeka, tapi hakikatnya belum merdeka. Banyak kita terjajah. Waduh, Ramadan kayaknya susah dah, watak-watak terjajah. Bulan Syawal, waduh, Syawal dulu gak ada, Dzulhijjah, Muharram, sekarang Muharram. Masih tetap mengatakan seperti itu watak-watak terjajah. Cukup dahulu terjajah, sekarang jangan dijajah lagi. Bagaimana? Bangkitkan semangat kita, punya semangat. Semangat kita adalah semangatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himmatuna himmatur Rasul. Semangatnya kita adalah semangatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai andaikan lagi. Ayo bismillah, berjuang di jalan Allah. Apalagi ada anak muda, aduh. Males banget. Aduh. Kalau anak muda malas, jangan harap ke depan bakal menjadi orang-orang sukses. Enggak bisa. Penentu kehidupan itu di masa-masa muda. Makanya disebut dengan Yaumul Syabab, Yaumul Dhahab. Harinya muda adalah harinya emas. Karena memang tidak bakal kembali lagi masa muda. Cukup masa muda dalam kehidupan seseorang ketika panjang umur sekali. Tapi kalau misalnya sekali dia tidak jalankan, udah fana, hancur. Fana, hancur semuanya. Bal wadhalal, dan bahkan kesesatan. Di bulan suci Ramadan banyak orang menjalankan kesesatan. Banyak, Masya Allah.
Berani sekali ngerokok, berani sekali makan di jalanan. Muslim mereka. Terkadang jalan dengan bertato, jalan dengan ini dan seakan-akan jagoan. Baru jatuh sedikit udah kelengar mereka, enggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kekal di alam dunia kecuali Allah. Wa may yunzilu mustawal fikri anil istida'ati binuril haqqi tabaraka ta'ala min khilali suruji Qur'anihi wa sirajil muniri wa bayanih. Dan apa yang telah diturunkan posisi pemikiran untuk mengambil cahaya kebenaran tabaraka ta'ala. Seharusnya di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah seperti Muharram, ambil kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ini adalah bulan-bulan promo, bulan-bulan yang kalau misalnya kita melakukan satu kebaikan dibalas 1000. Bal yazdad, bahkan bisa jadi lebih daripada 1000. Ini manfaatkan. 10 malam, 10 hari di bulan Muharram ini dari tanggal 1 sampai 10. 1 sampai 10 kan enggak banyak-banyak banget, enggak lama-lama banget. Tapi kalau kita bisa melaksanakan insyaallah Maba'da Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dalam keadaan sukses kita insyaallah. Kita mau sukses tapi enggak mau berusaha, aneh. Mau rumah tangganya jauh dari berbagai macam musibah, bala, apes tadi. Saya katakan, tapi enggak doa akhir tahun, kan lucu banget. Enggak doa awal tahun, lucu lagi. Enggak mengagungkan awal Muharram, apa? Dulu banyak orang-orang tua, mereka mungkin enggak begitu tahu tentang Muharram. Lebih tahu mereka suro. Tanggal 1 suro. Mereka bahkan terkadang sampai begadang-begadang di malam 1 suro. Begadang-begadang. Ada yang begadang di depan pintu. Biarin dah. Namanya begadang. Mau kopi, enggak ada masalah. Kan tidak sesat. Jangan mengatakan bahwa itu adalah sesat. Tradisi Jawa itu sesat. Enggak juga. Orang lagi pada begadang kok dibilang sesat. Orang nyuci-nyuci keras kemudian sesat. Nyuci-nyuci golok sesat. Nyuci-nyuci bendera sesat. Tujuannya apa? Bukan untuk syirik mereka. Bukan untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala mereka. Nyuci boleh-boleh aja. Kemudian mereka mengatakan, kenapa di tanggal 1 Syuro enggak ada masalah. Di tanggal yang lain juga enggak ada masalah. Karena pengagungan di malam tahun baru aja, pengagungan tahun baru Islam. Walaupun mereka enggak mengatakan 1 Muharram, mereka mengatakan 1 Syuro, boleh-boleh saja. Selagi tidak ada larangan, enggak boleh ada penentuan hukum haram di situ. Zaman sekarang, aki-aki lagi nyuci keris, bidah haram, syirik. Tempeleng sama aki-aki. Itu jalan tuh keris. Kiko jalan-jalan. Dan masih orang mempunyai banyak keilmuan seperti itu. Banyak gitu. Disuruh jalan-jalan. Gitu. Jadi jangan berani-berani banget lagi sama orang tua. Jangan songong banget sama orang tua. Jangan segala sesuatu dibilang bid'ah syirik. Yang namanya bid'ah syirik itu ada dalilnya. Tapi kalau misalnya tidak ada dalil untuk mengatakan itu adalah bid'ah dan syirik, jangan katakan bid'ah dan syirik. Kecuali dia percaya sama keris. Dia percaya kepada apa namanya golok, percaya kepada ini dan itu. Haram, musyrik, jelas. Kenapa? Percaya. Ada keyakinan selain Allah, enggak boleh. Ini orang cuma sekedar nyuci doang kan boleh. Bagusnya sebelum nyuci itu semuanya kita diri sendiri kita cuciin yang benar itu. Pakai sabun berkali-kali, pakai sampo berkali-kali, bersih, wangi di malam 1 Syuro. Di malam 1 Muharram. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi enggak segala sesuatu itu dihukumkan haram. Apalagi yang menurut kita belum paham dan masih diperselisihkan, misal, jangan katakan haram. Jangan katakan syirik. Gitu. Ada ulama di malam 1 Syuro itu mencuci semua cincinnya. Boleh enggak? Boleh aja. Orang dicuci.
dibersihin. Yang perak-peraknya itu dibersihin. Boleh, emang kenapa? Gitu. Tanggal 8 Dzulhijjah, kiswah Ka'bah dicuci, diganti. Kok kenapa di tanggal 8 Dzulhijjah? Kan memang 8 Dzulhijjah orang jamaah haji bergegas dari Mekah menuju Mina, relatif kosong, maka dicuci di situ kain Ka'bah. Iya, kain Ka'bah. Diganti kain Ka'bah. Bolehkah? Memang boleh. Apakah haram? La haula wala quwata illa billah. Kalau enggak ya kotor. Bertahun-tahun namanya kena hujan, kena panas dan sebagainya, rusaklah, itu kan bahan. Minimal setahun sekali itu dia di 8 Dzulhijjah. Zaman dahulu bahkan tuh kain-kain Ka'bah itu dicuci dengan air Zam-Zam. Zaman-zaman dahulu dengan air Zam-Zam. Kalau sekarang kan agak susah. Karena banyaknya orang, walaupun tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji udah bergegas ke Mina, itu sebagian orang mau melihat dan mengabadikan penggantian kain Ka'batullahil Musyarrafah. Itu kalau dibilang kenapa di tanggal 8? Karena waktunya kosong. Sama, kenapa kalau misalnya ada orang mandi-mandiin sesuatu di tanggal 1 Muharram? Karena bulan agung, udah begitu aja, titik. Repot kita. Yang menjalankan nggak repot, kita yang repot sendiri. Yang jalankan gak ada masalah. Kenapa kita jadi repot sendiri? Tentang permasalahan dimandiin dengan air gak ada masalah. Emang mandi dengan air. Dengan minyak wangi kita juga mandi dengan minyak wangi boleh. Boleh gak? Boleh. Yang tidak boleh mengagungkan keris. Yang tidak boleh mengagungkan golok atau benda apapun itu yang tidak boleh. Mutlak. Banyak salah. Apalagi Masya Allah kita lihat di media sosial di hari-hari ini. Udah mengatakan syirik, bid'ah, bid'ah, syirik, syirik, bid'ah, bid'ah, syirik, syirik, bid'ah, bid'ah, syirik, semuanya serba syirik dan sebagainya. Bahkan melakukan doa 1 Muharram, akhir Dzulhijjah adalah bid'ah. Ente sendiri tahun baru nasional, internasional main kembang api, enggak ada yang bilang bid'ah. Enggak ada yang bilang syirik. Main kembang api boleh-boleh aja. Orang cuma main kembang api. Kenapa main kembang api di tanggal akhir tahun dan di awal tahun, kenapa? Ayo jawab. Untuk meriahkan, sama begitu juga kaum muslimin. Memeriahkan 1 Muharramnya dengan berbagai macam ibadah. Gitu. Demikian orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Kalau orang sudah ditutup hatinya oleh Allah dengan berbagai 1000 dalil sekalipun, mereka tidak pernah merasa puas. Karena dalil bukan untuk memuaskan, dalil untuk dipercaya. Kalau untuk memuaskan, karena dalil bukan nafsu. Ya, ikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hamilahu minan nuri man ba'dahu min ansarihi. Dan apa yang sudah dibawa cahaya tersebut dari orang yang setelah baginda Rasulullah, dari kaum Ansarnya, orang yang menolong baginda Rasulullah, dari khalifahnya Rasulullah, wa awani, penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bendera ini dibawa berkelanjutan dari Rasulullah sampai keluarga dan sahabat sampai kita. Kelanjutan dakwatul Rasul. Kalau kita tidak ikut serta dalam dakwatul Rasul, jangan harap anak kita bakal ikut serta dalam dakwatul Rasul. Kita ini tidak ikut serta dalam dakwahnya Rasulullah, jangan harap nanti anak keturunan kita bakal ikut nimbrung dakwahnya Rasulullah pula. Karena setelahnya kita ada generasi. Setelahnya kita, generasi kita atau generasi orang lain. Kalau kita sekarang malas, jangan harap satu kampung ini, satu republik ini bakal menjadi kuat. Karena semuanya tergantung kepada jasa orang yang ada sebelumnya. Kita tadi enggak pandai hadir ngaji, enggak pandai zikir, enggak pandai sholat berjamaah. Enggak pandai. Jangan harap nanti anak-anak muda bakal ngikutin kita. Jangan harap. Karena anak muda mengekor kepada yang sebelumnya.
Selalu dalam keadaan mengekor dan melihat. Jangan kita katakan capek dan jangan kita katakan sibuk. Itu diantara ucapan-ucapan yang tidak boleh diungkap oleh kita. Sibuk, sibuk apa? Di rumah main game. Sibuk. Saya sibuk ngaji, main game. Di rumah main game. Atau masuk ke rumah ini sekarang tidur. Sibuk lagi. Saya sibuk banget kalau minggu pagi sibuk ngapain? Jangankan jamaah, presiden sekalipun kalau waktunya ngaji ya ngaji. Raja sekalipun, apakah raja lebih istimewa daripada rakyat? Siapa yang bilang? Raja yang adil istimewa, tapi kalau raja yang biasa-biasa saja nggak jadi istimewa. Pemimpin yang biasa-biasa saja nggak menjadi istimewa, gitu. Khatimatun wa tausiyat. Kita sekarang berada di khatimah penutup kitab ini. Kita minta kepada Allah agar Allah meninggalkan kita, mematikan kita dalam husnul khatimah. Nas'alukallahumma husnal khatimah. Ayatuhal mu'minatu, wahai kaum perempuan. Ini wasiat yang Habib Umar ungkap di sini wabil khusus kepada kaum perempuan. Adwarukunna fil hayati kabiratun wa muhimmatun. Peranan kalian dalam kehidupan ini sangat besar dan sangat penting. Jadi perempuan ini mempunyai peranan besar. Terlihat lemah tapi kuat. Ini perempuan. Terlihat lemah tapi kuat. Kita megang bayi 1 jam, uring-uringan kita. Saya juga memang begitu dulu waktu masih punya bayi. 1 jam uring-uringan saya. Lah perempuan, sehari semalam nggak ada kata uring-uringan. Allahu Akbar. Ya Allah. Lebih kuat perempuan daripada kita kalau begitu jadinya. Ini tinggal masak dulu deh ya sebentar. Ini bayi. Itu bayi pakai nangis. Kita udah setelin qasidah pakai nangis juga. Kita udah makanin manis, kita kasih susu nangis. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah bopong sana, bopong sini, maksudnya bawa sana, bawa sini, masih nangis juga. Dipegang sama ibunya, blek anteng, Allahu Akbar. Ada aura, ada bau tersendiri. Maksudnya ada aroma tersendiri. Dia aroma sang ibu. Padahal ibu bisa jadi habis goreng. Kita pakai minyak wangi, tahu tuh anak. Yang seharusnya lebih milih minyak wangi daripada minyak goreng, daripada bawang goreng, betul nggak? Tetap anak mau kepada yang itu juga. Lemah, kuat. Kita kuat, lemah. Coba aja, coba. Ini kalau misalnya jamaah belum punya anak, belum punya istri, coba aja ajak main ponakannya. 1 jam aja, coba 1 jam. Badannya gede, sterok dan sebagainya. Ajak main tuh ponakan. Kalau belum punya anak. Letih, lesu. Capek amat ya lihat. Ini perempuan pagi, siang, sore, malam sampai jam 2 dini hari, jam 3 dini hari masih yang dipegang adalah anak dan anak. Berarti kan peranannya besar. Peranannya penting jemaah. Gitu. Udah gitu pelit lagi sama istri. Istri yang ngadem-ngadepin suasana anak, suasana kita semuanya. Malah kita pelit. La haula wala quwata illa billah. Kita makan di warung Padang. Yang kita makan di warung Padang, anak dan istri tempe bacem. Nggak adil. Kalau kita makannya tempe bacem, boleh anak dan istri tempe bacem. Apa sih permasalahan tempe bacem? Enggak masalah. Cuma kita habis dari masakan Padang. Kan masakan Padang lebih mahal daripada warteg. Ada nggak warteg lebih mahal daripada masakan Padang? Nggak ada. Gitu aja permasalahan. Jadi ini perempuan lemah tapi besar peranannya. Ingat, anak nangis. Kita tidur aja. Yang bergerak dengan rasa cinta dan sayang, kasih sayang ada di dalam keagungan sang ibu, bangun. Dan tahu, tuh anak ngompol dan sebagainya. Kita laki-laki
tuh anak ngompol, tuh anak gimana, biarin aja dulu dah. Tutupin, biar nggak kena angin. Tutupin, biar nggak kena AC. Tapi kan tuh anak ngompol. Tetap aja ngompol, udah ngompol. Betul gak kita? Ini orang tua. Udah gitu kalau salah, nih, kalau keburukan punya ibu. Tapi kalau kebaikan punya saya. Giliran anak yang buruk diungkapkan kepada istrinya. Tapi giliran anak yang baik diungkapkan kepada dirinya. Nggak adil. Yang seperti itu tidak adil. Seakan kita nggak dapat pelajaran seperti itu. Harus dong. Andaikan kita nggak mengkaji itu, kan dalam kehidupan kita udah paham. Peranan istri, peranan perempuan, Masya Allah, semua Masya Allah, 24 jam. Peranan mereka dalam kehidupan. A'anakunallahu alal qiyami biha. Mudah-mudahan kalian, kata Al-Habib Umar, kalian perempuan ditolong oleh Allah untuk menjalankan tugas rumah tangga. Karena memang rumah tangga yang istimewa adalah rumah tangga yang dipegang oleh istri yang salehah. Dipegang oleh istri yang salehah. Anak yang saleh karena didikan dari istri yang salehah. Anak yang saleh. Anak yang salehah karena dididik oleh istri yang salehah. Itu saja. Ingat. Direnungkan. Anak soleh dan soleha karena dididik oleh istri yang soleha. Karena istri yang bukan soleha tidak mampu mendidik. Istri yang tidak soleha tidak mampu mendidik. Dia jalan-jalan, dia rapat, dia kesana kesini, anaknya nangis, anaknya makan apa, minum apa, anaknya terdidik atau tidak, main sama siapa, dia tidak tahu, teman-temannya. Ya asik, healing lagi, zaman healing lagi, jalan-jalan, ngabisin dompet. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang banyak terjadi. Asik betul perempuan-perempuan. Allahu Akbar, minum es sendiri, dia nggak ingat anak. Minum es krim sendiri, nggak ingat anak dan sebagainya. Itu bukan watak istri salihah. Ingat, istri salihah, istri yang selalu mengedepankan anaknya. Andaikan aku makan seperti ini anak makan enggak? Andaikan aku mendapatkan seperti ini, anak bakal mendapatkan enggak? Itu seharusnya istri salihah. Jadi jamaah sekalian bisa menilai istri salihah atau tidak dari itu aja dulu. Enggak bisa dilihat dari penampilan. Penampilan adalah fata morgana. Fata morgana, kelihatan ada atau enggak ada, itu namanya penampilan. Tuzakirna wa tudarisna fiha. Kalian semuanya wahai perempuan mengingat dan mempelajari seluruhnya bagaimana konsep dalam rumah tangga. Allah Ta'ala Allah berfirman. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ini orang enggak ngerti bacaan. Apaan tuh khusr? Kalau dibaca waqaf, bacanya seperti itu. Orang dulu baca innal insana lafi khusrin, bukan orang dulu, ente yang bodoh. Bilang orang dulu lagi. Orang dulu mau orang dulu tempo dulu, kayak mau orang sekarang kalau bacanya benar, kalau di waqaf innal insana lafi khusr. Orang dulu kalau misalnya dibaca waqaf lafi khusrin, salah. Ini orang dulu lagi. Ini yang terkadang umat nyalain ulama baca seperti itu salah ente belum belajar ilmu tajwid, belum belajar qiraat, menyalahkan ulama. Wal 'asr, saya nggak pernah dengar tuh wal 'asr. Dulu si kiai saya wal 'asri, salah malah. Kalau di waqaf wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apaan tuh sabar? Ente ngajinya kependekan. Ngaji yang banyak gitu. Udah pendek nyalain lagi. Ini banyak kejadian gitu. Kan kalau mereka ngomong kayak gitu dijawab seperti itu kan malu mereka gitu. Wal 'asr, demi masa.
Allah di sini berfirman dengan kata-kata demi. Berarti masa penting. Benar. Sampai Allah berfirman dengan kata-kata demi. Sumpah. Sumpah demi masa. Sumpah demi masa. Berarti apa yang ada di dalam masa? Apa yang ada di dalam satu zaman? Ini kaum muslimin juga zaman, bukan zaman. Ini udah kebiasaan zaman, malah zaman-zaman jadul, zaman dulu. Bahkan terkadang ustaznya ngomong zaman, nggak bisa ngaji kalau begitu. Zaman, zaman pakai z, adzan bukan ajan, bukan adan lagi. Ada yang adan, ada yang ajan, adzan. Ya Allah. Wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia secara umum sungguh dalam keadaan merugi. Ingat, manusia secara umum merugi. Meruginya kenapa? Mereka tidak tahu tentang arti hakikat masa. Kita yang menentukan masa, bukan masa yang menentukan kita. Illam taqta'uhu al-waqtu kas-sayfi, waktu bagaikan pedang. Ingat, lihat. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'uhu, jika engkau tidak mampu memutuskan waktu, tidak mampu menertibkan waktu, engkau bakal terpenggal oleh pedang tersebut. Kita bilang sibuk, entah kita yang menentukan waktu. Bukan kita ditentukan. Kita yang menentukan waktu antara subuh sampai isyraq, ngapain ngaji. Jangan kita menjadi budak. Ada sebagian kan budak dunia. Apa dalam istilah anak-anak muda? Bucin. Budak cinta. Budak cinta. Sama cintanya dia rela menjadi budak. Tapi kenapa di sisi Allah dia nggak menjadi budaknya Allah? Karena hakikatnya kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Hambanya Allah siap, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan bucin. Bukan bucin. Jam 2 dini hari, misalnya kekasih kita minta martabak, kita beliin jam 2 dini hari. Tapi jam 2 dini hari kita udah bangun belum di hadapan Allah? Mana lebih istimewa, Allah atau tuh perempuan? Allah. Tapi tetap aja. Tetap kan ini sarana untuk ibadah. Dengan berbagai macam alasan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi. Karena betul, karena mereka tidak mentartibkan waktu. Dia ikut waktu. Pokoknya waktunya tidur. Ada waktu di mana engkau bangun. Gumil laila illa galilan awin gus minhu gali auzil alaihi waratilil qur'ana tartila. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu, kecuali macam manusia yang tidak merugi, yaitu pertama beriman. Mutlak. Orang kalau enggak beriman walaupun mereka melakukan amal kebaikan, tadi saya katakan fata morgana juga. Ada orang kafir sedekah. Ada orang kafir bikin masjid. Ada orang kafir bikin pesantren, fata morgana. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mereka sedekah apapun, mau mereka sedekah yang ada di alam dunia ini semuanya tetap enggak diterima. Kenapa? Ini punya Allah, bukan punya dia. Kalau Allahnya saja tidak disembah, kan ada bilang, oh pemain bola tuh Masya Allah, sedekahnya banyak luar biasa. Kenapa ya dia enggak masuk Islam? Itu bukan perkara kita. Allah yang maha menentukan. Innallaha yahdi may yasha, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan petunjuk yang bagi Allah kehendaki. Enggak perlu kita komentar seperti itu. Giliran orang muslim masuk Islam. Giliran tuh orang bola yang sedekah banyak kok enggak masuk Islam. Kenapa ya? Aneh. Ente yang aneh. Itu perbuatan Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tapi mereka yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Di balik itu semuanya ada hikmah. Kita katakan tuh, ya Allah sayang banget tuh orang kafir ya. Itu sedekahnya banyak, tapi kenapa enggak muslim ya? Itu hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita komentar di situ.
Illal ladzina amanu, yang pertama orang beriman. Kalau mau beruntung dunia dan akhirat, beriman dulu kepada Allah. Wa amilus shalihat, dan tidak berhenti di situ. Orang yang beriman yang melakukan amal saleh. Bukan orang kafir yang melakukan amal saleh, karena orang kafir melakukan amal saleh tidak diterima. Ada orang kafir wudu, tidak sah wudunya. Ada orang kafir wudu, tidak sah wudunya. Ada orang kafir salat, tidak sah salatnya. Ada orang zakat, tidak sah zakatnya. Ada orang haji, tidak sah hajinya. Dan begitu pula umrah, tidak sah. Kenapa? Kafir dia. Coba lihat persyaratan wudu, an yakuna musliman. Kalau misalnya berwudu muslim dia, kalau kafir berarti nggak diterima. Mau sedekah banyak sekalipun nggak diterima oleh Allah. Gitu. Urusan dia sedekah, urusan dia dengan manusia. Nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka udah memutuskan diri mereka dari Allah. Yang qati'una an hablillah, mereka sudah memutuskan talinya Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah agar wala tafarraqu, jangan kalian berpisah. Itu jami'an secara menyeluruh. Artinya apa? Agama Islam. Hablullahil matin wa huwal Islam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang melakukan amal saleh selalu mewasiatkan kebaikan dan mewasiatkan kesabaran, nasihatin orang. Ciri muslim yang taat kepada Allah, karena ada muslim yang tidak taat. Makanya dikatakan muslim yang taat. Muslim yang taat selalu nasihatin kebaikan orang. Nasihatin sabaran, sabar. Udah taat, biarin aja dulu. Udah jangan ikutin dia, jangan. Biarin. Kita yang penting kita jalanin aturan Allah, udah gitu. Kasih kebaikan kepada orang. Kasih berita gembira kepada seseorang. Fakunna ala hadzal minwali. Jadilah kalian wahai perempuan dalam jalan ini, fi tadzakurikunna, dalam memberikan nasihatnya kalian. Kalau kalian wahai perempuan nasihatin dengan baik, yang benar, dengan gaya bahasa yang indah. Wali Songo memberikan dakwah dengan gaya bahasa yang indah. Muslim satu Nusantara. Lihat, jamaah. Wali Songo. Berapa Songo? Songo aja udah ketahuan 9 bahasa Jawa. Songo 9. Lah kita nih yang hadir di majelis saja banyak banget. Songo ditambah songo dikali songo, ya kan? Banyak banget ini. Tapi Wali Songo 9 bisa mengislamkan satu Nusantara. Kita udah benar tuh. Nusantara diislamkan, mengkafirkan Nusantara malah. Zaman sekarang malah mengkafirkan Nusantara, itu dia. Maulid udah benar-benar dikafirkan. Ziarah kubur udah benar-benar dikafirkan. Wali Songo memuslimkan orang kafir. Banyak orang mengkafirkan orang muslim. Udah gitu kita ikut-ikut aja ajaran mereka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati. Karena perangai pemahaman-pemahaman tersebut, mereka tidak masuk di kampung lewat majelis, tapi mereka masuk lewat program, lewat media dan sebagainya. Kita mungkin tidak kena, tapi khawatir anak-anak keturunan kita, generasi-generasi muda kita. Khawatir. Makanya di majelis yang lalu saya katakan keistimewaan majelis, kalau di situ ada orang tua, kalau di situ ada anak muda, di situ ada anak kecil, laki dan perempuan ada, itu keberkahan majelis. Keistimewaan majelis di mana di situ ada laki, perempuan, orang tua, anak muda dan anak kecil. Berkah itu majelis. Kita introspeksi. Gitu. Banyak terkadang orang-orang tua pada ngaji 100 orang, 200 orang, top. Anak muda ada gak? Nggak ada, nggak jadi top. Udah tak. Kenapa nggak ada anak muda? Atau kebalikannya, anak muda, nggak ada orang tua. Orang disuruh bareng-bareng. Ya, disuruh bareng-bareng. Itu ada anak mudanya, ada orang tuanya. Itu ada lakinya, ada perempuan, ada anak kecil. Gitu. Hatta pengajian ba'da subuh misalnya seperti sekarang ini, ada anak kecil.
Karena kekuatan anak kecil, walaupun dalam keadaan bermain, mereka bisa hafal, mereka faham. Hatta mereka dalam keadaan tidur, tidak ada masalah. Yang penting hadirkan aja dulu di pengajian, di masjid, musola, majlis taklim dan sebagainya. Ini kedua yang saya ungkapkan dalam kajian kita ini. Wastisyari wajibikun, dan ini adalah syiar kewajiban kalian. Perempuan mau ngapain? Mengapain? Udah ada aturannya dari Allah. Sebaik-baik aturan buat perempuan dari Allah. Sebaik-baik aturan yang datang buat perempuan kah, laki kah dari Allah. Ikutin. Wa ta'awunna ma'al madrasati, dan bagaimana caranya kalian wahai perempuan saling menolong ke pihak sekolah. Pihak sekolah. Bagaimana perempuan? Ini kalau misalnya tuh sekolah putri, khusus putri di Tarim Hadramaut atau negara-negara Islam, itu yang sekolah laki ya laki, ya putri, putra-putra, putri-putri, berbeda. Kalau kita di Indonesia putra dan putri, bahkan dalam satu kelas putrinya di depan, lakinya di belakang atau kebalikan. Gitu. Nah, ini berdampak jemaah. Berdampak. Dalam satu kelas ada laki, ada perempuan, itu berdampak. Makanya anak-anak kecil dulu 15 tahun belum baligh. Sekarang 10 tahun udah baligh. Kenapa? Udah ngelihat bibir merah. Itu laki-laki ngelihat bibir merah dari siapa? Dari temannya sendiri. Itu perempuan zaman dulu 15 tahun pada baligh. Sekarang 9 tahun udah ngeluarin haid. Kenapa yang dilihat? Oh, cowok ganteng. Cowok temannya sendiri. Hati-hati, karena memang berdampak. Mau dibilang apapun itu adalah berdampak. Karena dalam madrasah Islam, laki adalah laki, perempuan adalah perempuan. Yang membawa sekolah seperti itu adalah Belanda. Dan kita terhipnotis dengan ajaran Belanda. Sebelum datangnya Belanda, itu madrasah atau era pengajian kita, yang laki adalah laki, yang perempuan adalah perempuan. Walaupun ketika itu masih sedikit. Karena orang tidak banyak mengenal kelas atau sekolah, yang mereka kenal itu adalah majelis. Di depan rumah ada namanya zawiyah atau pengajian, atau di emperan masjid dan musola. Dulu seperti itu. Sampai orang nikah seperti KUA itu ada di emperan masjid, atau di emperan masjid apa namanya? Bukan aula, teras. Teras masjid. Ini teras. Ini enggak ada terasnya gitu. Ada sih untuk beduk di situ. Ada dikit buat beduk. Gitu. Dulu tuh di situ, gitu. Orang nikahin di situ, orang sekolah di situ, orang belajar di situ. Dulu. Makanya masjid-masjid tempo dulu terasnya panjang, karena ngajinya di situ. Ya. Ingat kan? Atau orang-orang tua kita nih yang usianya sudah alhamdulillah seperti itu dulu. Dan itu dibawa oleh mereka para ulama-ulama. Masuk penjajah mulai berubah. Akhirnya yang benar menjadi tidak benar. Apaan tuh pengajian? Masa laki dipisah sama perempuan? Padahal itu asalnya seperti itu Indonesia. Sudah kena penyakit Belanda diantaranya barong dan Belanda itu tidak menghalangi orang ngaji, enggak. Belanda itu tidak melarang orang salat berjamaah, tidak, tapi merusak inti ibadah. Masukin laki dan perempuan bareng. Laki dan perempuan bareng. Dibiarkan tuh laki-laki dengerin ceramah perempuan. Assalamualaikum yang ceramah perempuan, pendengar laki-laki. Gitu. Itu kita nggak tahu bahwa itu datang dari Belanda. Kita iya aja bagus. Bagus apanya? Yang ada tuh aki-aki netes, cantikan tuh perempuan, kan tidak boleh. Tidak boleh. Boleh laki di hadapan perempuan, tapi perempuan tidak boleh di hadapan laki-laki. Mutlak. Mau cari agama Islam, mau dari seluruh mazhab yang ada, nggak ada. Makanya tuh Tarim Hadramaut masih betul-betul menjaga. Di mana ustadzah-ustadzahnya ketika ceramah nggak ada laki-laki. Jangankan tuh laki-laki di apa namanya? Ditampilkan di shot aja enggak boleh. Atau ceramah enggak boleh.
Ini khusus kaum perempuan. Memang seperti itu. Gitu. Dan itu bukan ajaran yang kolot. Karena udah masuk ajaran-ajaran Belanda tuh, akhirnya tuh orang mengikuti ajaran-ajaran Belanda. Makanya kalau misalnya mengikuti harus tahu latar belakang. Dari mana nih ajaran? Kita cuma mengikuti saja tren. Oh zaman sekarang, oh zaman Masya Allah. Apa yang disebut dengan zaman Masya Allah? Sementara dia tidak tahu latar belakangnya. Itu Belanda melakukan seperti itu untuk merusak Islam dan umat Islam. Kita nggak tahu. Model pernikahan zaman sekarang. Ya kan? Di gedung. Mohon maaf. Diri semuanya. Makan diri. Zaman dulu nggak ada yang makan diri. Makan diri di gedung. Belaga minum es krim. Diri. Ngundang. Orang suruh pada nikahan. Pada diri semuanya. Kalangan VIP saja yang pada duduk. Bukan bangkunya kurang, emang sengaja. Sengaja ngajak, trending. Trending apanya? Orang makan pada diri, trending. Udah gitu kita girang-girang banget kalau diundang di gedung. Gedung. Nggak tahu bahwa ketika mengadakan di rumah berkah. Maka mulai laki dan perempuan berdatangan. Pakaian perempuan astagfirullah. Pakaian perempuan astagfirullah. Terkadang suaminya pakai dasi atau pakai dasi kupu-kupu, istrinya pakai robek-robekan dia punya baju. Trending seperti itu. Apakah itu trending? Udah gitu di aula masjid lagi. Menghancurkan aura masjid. Menghancurkan cahaya masjid. Yang model-model seperti ini. Makanya jangan ibu-ibu olahraga di area masjid, jangan merusak masjid. Enggak di masjid, la haula wala quwata illa billah. Tertutup auratnya. Siapa yang bilang olahraga tertutup auratnya? Nyeplak nanti pada akhirnya. Jangan gitu. Demi duit sedikit menghancurkan nuansa masjid. Hati-hati jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu latar belakang adanya tuh. Pernikahan kondangan wedding party dan sebagainya, resepsi, ada lagi pra-wedding, tuh laki perempuan belum kawin, udah pakai foto, pinggir kali, di laut, di gedung lama, dosa, kanyut. Lebih parah lagi kanyut. Dimandiin sama calon mertua, kan calon mertua. Mertua aja haram memandikan siapa? Mantunya haram. Acara widodareni. Islam enggak mengenal widodareni. Mau mandi di kamar, mau pakai kembang sebakul kayak enggak ada masalah. 2 bakul tuh kembang gak ada masalah. Yang jadi masalah tuh dimandiin depan orang. Bahkan terkadang satu Indonesia tahu. Adakah mandi di sini tidak ditutup? La haula wala quwata illa billah, sebelum nikah. Apaan model-model seperti itu? Berkah apa? Dan itu bahkan terkadang anak kita lagi. Sekarang ngaji, tapi bagaimana dalam perayaan nikah anak kita dan cucu kita? Apakah dalam perayaan cucu di sunat? Qasidah atau dangdut? Sunat cuma sekali. Iya, siapa yang bilang sunat mau 2 kali? Habis. Tapi maksudnya ente ucapan orang kafir ente masukin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kita berbicara tentang adat-adat kebiasaan kita yang melanggar hukum ya jamaah sekalian. Sebenarnya saya berat nih ngomong kayak begini, bodo amat dah. Mau orang benci kayak sama saya ngaji. Saya nggak bilang ngajar, saya ngaji. Mau suka sama saya, itu urusan Allah. Kebaikan kalau tidak diungkap menjadi tradisi kemaksiatan. Betul nggak? Gitu. Emang enakan fikih aja, fikih kan anteng-anteng aja.
Aman-aman aja, fikih. Anteng. Tapi yang kayak gini nggak bisa anteng jamaah. Makanya kalau misalnya ulama fikih nggak dijahatin sama orang, nggak dibenci orang. Ulama fikih ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imamil mu'allif rahimahullah. Benar nggak dijahatin sama orang. Tapi yang kayak gini nih sering banget dijahatin. Kenapa? Tempur langsung di Medan. Dakwah di Medan yang kayak begini. Maksudnya Medan bukan Sumatera Utara, di Medan Naga. Gitu. Ya. Biarin. Ada masalah. Saya bahagia. Mau jamaah tersinggung, urusan ente. Justru anak ngobatin ente. Semakin banyak ente tersinggung, sebenarnya semakin penyakit. Kalau penyakitnya banyak, obatnya banyak. Bisul ente kebanyakan. Makanya salapnya juga kebanyakan. Lah bisulnya di sana bisul. Allah selamatkan kita dari bisul. Amin. Semakin banyak bisul, semakin banyak salap gak? Harusnya girang. Harusnya berterima kasih. Gitu. Apa? Pakai salep hitam lagi. Biar cepat pecah. Atau apa namanya, telur kodok. Harusnya girang dong ente dikasih obat. Marah lagi, biarin dah. Untuk biarin. Kan tadi dia bilang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabar. Cuma begitu doang gitu. Sabar. Ini terkadang suami sabar, istri lebih sabar lagi. Cari itu. Tapi ingat, yang belum nikah. Yang udah nikah, biarin istri jadiin sabar. Cari bagaimana tuh perempuan yang bakal jadi istri lebih sabar dari kita. Kenapa? Itu tampilannya nanti di hadapan anak lebih banyak daripada kita. 24 jam tuh istri kepada anak kita, 24 jam. Kalau sabarnya lebih banyak dari kita, aman, alhamdulillah. Tapi sabarnya, kalau kita lihat awalnya aja udah, ya, ntar. Mau dia cantik kayak, mau dia entar dulu, entar. Gitu. Kayak cuma dia doang sendiri. Cari, gitu. Sebelum nikah ingat, kalau yang udah punya nikah, yang udah punya istri, jangan dicerai. Sabar pertama. Yang kedua, latih kesabaran. Udah resiko, emang ya Allah. Punya istri kayak ya Allah sabarin. Mau bilang gimana? Jangan dicerai. Apalagi udah punya anak banyak, jangan, sabarin. Pertama, yang kedua diajarkan kesabaran. Nah, kita berarti insya Allah satu kali pertemuan lagi insya Allah atau 2 pertemuan lagi khatam kitab ini. Kita kembali kepada kitab asal. Insya Allah. Kitab asal muasal. Ini Ramadan, masya Allah, karena memang saya sebenarnya mau panjang lebar, mau lurus saja. Cuma ini kajiannya banyak sekali syarahnya. Kalau tidak dijelaskan repot. Iya, marhaba. Iya, ada 2 jilid. Ini 1 aja dulu dah. Nanti jilid yang kedua berikutnya insya Allah. Gitu. Karena ini nuansanya bukan nuansa tasawuf. Nanti kita kembali lagi, jamaah siap-siap nangis lagi. Emang nuansanya seperti ini, nuansanya lagi nuansa gregetan. Kenapa dulu saya begitu ya? Nuansa gregetan. Gimana? Itu nuansanya. Ada yang gregetan, ada yang gimana. Tapi nanti nuansa tasawuf, nuansa diademin lagi. Emang lah ngaji kayak gitu. Kalau kita lagi bahas ini, tahu-tahu masuknya tasawuf, ya jamaah santai-santai aja dalam mendidik kalau begitu jadinya. Aman-aman aja dalam mendidik. Tidak ada waktunya tempur. Baginda Rasulullah kalau udah megang pedang tempur. Kalau udah pakai imamah hitam udah tandanya tempur baginda Rasulullah. Kalau masih pakai imamah putih santun, tenang, nyantai. Tapi kalau udah pakai imamah hitam, Allahu Akbar. Panglima bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima lembut. Nggak ada panglima itu lembut. Orang yang biasa perang nggak pernah bisa lembut. Contoh orang kerja di mesin, mekanik, atau di kapal dan sebagainya. Mereka udah biasa dengan mesin, itu tinggal di masyarakat nggak bisa lembut. Baru di mesin. Memang tabiat.
Ini baginda Rasulullah dalam keadaan perang. Dalam masyarakat lembutnya selembut sutra. Marhaba. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya musik itu halal. Al-aslu fil musiqi halalun. Asal dari musik itu adalah halal. Dengerin dulu jamaah. Jamaah dengerin dulu. Al-aslu fil musiqi halalun. Artinya halal mubah. Al-aslu fil musiki mubah. Asal dari musik itu adalah mubah. Kalau mubah berarti boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Illa magtaranat bid-dalil atau illa magtaranat bid-dalail, kecuali berkaitan dengan dalil. Ada dalil-dalil yang mengharamkan musik. Contohnya gitar. Mau gitar tua kayak mau gitar muda, haramnya adalah haram. Ya. Ini kan karena ada pertanyaan. Ada suling bambu kayak suling apa? Ada suling yang diperbolehkan tapi suling yang panjang. Dulu saya sendiri langsung ketika di rumah Ma'lim Syafi'i Adzami, beliau nanya ke saya, "Bro, nanti di Tahrim ketemu gak orang main suling?" Temu Ma'lim. Di mana? Di masjid. Masjid lagi hadratus segaf. Oh, yang itu mah enggak apa-apa, Bro. Maksudnya nanya ke saya. Itu enggak apa-apa. Pantesan. Dulu aneh waktu ngaji sama Habib Ali bin Husain, ini Ma'lim cerita sama saya. Pantesan. Dulu aneh ngaji sama Habib Ali bin Husain Al-Attas, gini PI. Yang kayak gitu halal. Aneh juga bingung. Ibaratnya tuh, rupa-rupanya beda. Jadi kalau suling-suling yang ada di kita, suling-suling bambu dan sebagainya, itu haram memang. Tapi ada suling yang panjang. Saya namanya juga bingung. Itu kalau suling panjang apa namanya? Beda. Suling, trompet. Beda. Ini suling. Beda, bukan. Bukan juga yang Betawi itu, yang Kong Adung, Tanjidor, Kong Bodong tuh yang ada di dulu sekolahan, dulu anak sekolahan. Itu Tanjidor, beda. Ini seruling. Sampai Ma'lim nanya ke saya, ada Mak, itu nggak apa-apa yang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Dulu anak ngaji sama Habib Ali bin Husain Al-Attas gini. Lihat seorang mu'allim, itu guru saya. Nanya, bahkan saya kaget. Itu saking artinya apa? Saking membesarkan hati saya. Padahal saya apaan di depan guru saya? Ngebesarin hati saya kan kayak begitu. Atau bisa jadi beliau mau tahu keilmuan yang saya miliki. Allah Akbar. Jadi memang ada tuh seruling besar itu memang itu nggak ada masalah. Kalau gitar dan sebagainya itu haram. Ada yang halal seperti alat pukul. Alat pukul, mau itu berbentuk alat pukul apapun, makanya di masjid-masjid yang Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ada alat pukul di depan masjid umumnya. Itulah yang disebut dengan bedug. Bedug alat pukul nggak? Kok pada bingung jamaah? Jamaah kok bingung? Masjid itu alat pukul, emang alat gesek? Alat pukul halal. Itu kan musik gak? Allah Akbar, bingung lagi. Itu musik di antara alat pukul. Tek, baru tadi saya sampai disambut dengan suara bedug. Tek, dung. Itu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau misalnya itu di masjid, depannya ada alat pukul yang namanya bedug. Sama dengan hadrah. Hadrah. Yang orang mengatakan, nggak boleh bidah syirik. Dia nggak tahu bahwa itu alat pukul yang diperbolehkan. Ini banyak nih sekarang, banyak ulama-ulama bahkan mengharamkan main hadrah di dalam masjid. Itu mukhtalafi, itu berbeda pendapat di antara madhab yang ada. Madhab Hadramaut itu mengatakan boleh main hadrah di dalam masjid. Hadrah, alat musik, alat musik pukul. Ya, bukan yang disebut dengan alat musik cuma sekedar alat musik gesek dan sebagainya saja, tidak. Kan secara umum. Itu hadrah dan sebagainya, apa namanya? Yang alat-alat pukul biasa anak-anak pakai. Selain hadrah apa namanya? Enggak, sama. Yang kecil-kecil apa sih? Marawis. Alat pukul enggak? Alat pukul enggak marawis. Sama dengan hadrah, cuma untaiannya yang bertalu-talunya perbedaan di situ. Boleh. Dan itu udah ada mazhabnya. Kalau misalnya tahu-tahu orang sekarang mengatakan itu adalah bid'ah, sesat, syirik dan sebagainya, lucu saja. Mereka tidak kembali kepada dasar hukum dari mereka para ulama-ulama. Jadi alat musik asalnya halal. Kecuali alat musik yang memang sudah nyata-nyata diharamkan oleh syariat. Tadi yang saya katakan. Atau ada alat musik yang berirama sek. Ada alat musik yang berirama sek. Ada juga tuh. Alat musik yang berirama sek. Jamaah lebih paham daripada saya. Paham? Alat musik yang berirama sek. Enggak paham. Didugem. Dung 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 dung. Mungkin kayak gitu, saya enggak ngerti. Pokoknya dugem. Dugem, dunia gemerlap. Kontak. Iya, DJ-nya. Itu kan mengandung apa? Mengandung justru tari-tarian maksiat, mengundang untuk orang berbuat maksiat. Semakin itu dahsyat, semakin orang haram mutlak. Jangan ditaruh di masjid itu. Tapi kalau hadrah boleh di masjid. Kok ada pembedaan? Jelas kan tadi saya katakan, yang halal halal, yang haram haram. Bisa paham jemaah? Jemaah bisa paham? Bisa paham jemaah? Untuk penanya bagaimana? Keyboard itu jangan di dalam masjid. Atau apa namanya, organ tunggal itu jangan di masjid. Organ tunggal yang nuansa qasidah boleh. Organ tunggal terbagi dua. Ada organ tunggal yang nuansa qasidah seperti gambus. Kan pelengkap gambus ada. Tapi ingat, tariannya juga yang benar. Ini udah gambus benar, ini tariannya nggak ada benar-benarnya, nggak boleh. Jadi itu seperti organ tunggal. Kalau itu nuansanya gambus, nuansa dakwah boleh. Tapi kalau organ tunggal haram. Karena itu identik dengan dangdut dan identik dengan musik-musik biasa. Tahu kan organ tunggal? Cuma namanya organ, yang anggota tunggal satu, dia doang semuanya. Tapi kalau nuansanya untuk seperti qasidah, sholawat dan sebagainya, itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ingat, masih diperbolehkan, tapi itu jangan di dalam masjid, di luar. Tapi kalau misalnya nuansanya mutlak menyesuaikan dugem, tadi ada DJ-nya, kemudian atau malah penyempurna dangdut, itu yang tidak boleh. Jadi tergantung tuh organ tunggal bagaimana ceritanya. Secara terperinci jamaah bisa paham. Untuk organ tunggalnya secara asal tidak haram. Ingat, asalnya organ tunggal itu tidak haram.
Nah, jadi boleh karena apa? Qasidah dan sholawat. Penyempurna qasidah dan sholawat. Bisa tidak boleh ketika penyempurna dangdut. Apa? Apa? Oh, peruntukannya ya. Masya Allah. Apa? Nah, itu dia genre. Itu dalam genre musiknya. Genre musik. Ya, tergantung musiknya. Jamaah bisa paham nggak nih? Jangan di luar kebingungan. Mendingan bingung di sini. Tanya nggak apa-apa. Debat saya juga nggak ada masalah. Saya girang. Tapi pakai dalil. Jangan debat saya main debat-debat aja ya. Kesian saya. Boleh jamaah. Boleh jamaah. Ya. Ah, itu dia. Kan tadi saya udah bilang tergantung kepada aura. Itu jelas. Kan tadi pertanyaan organ tunggal saja. Organ tunggal saja. Secara hukum asal boleh organ tunggal saja sih. Tapi kalau dicampur dengan artinya ini beda permasalahan. Apalagi itu artisnya, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang jadi masalah, itu tuh di artisnya. Bukan masalah jadi organ tunggalnya. Karena tadi permasalahan kan katanya organ tunggal. Paham jemaah? Tapi kalau udah ada selimut, yaitu artisnya, apalagi pakaiannya, astagfirullah, astagfirullah, haramnya di situ. Letaknya di situ. Apalagi dia pakai joget, astagfirullah. Tambah lagi udah. Seremnya di kalau yang Islami itu namanya gambus. Ganti gambus. Karena gitar dengan gambus beda. Paham gak jemaah? Gitar dengan gambus berbeda. Bentuknya saja berbeda. Hampir sama, ya Pak Haji kan? Tapi berbeda. Paham gak jemaah nih? Gitar. Kalau yang seperti nuansa gambus tidak jadi permasalahan. Perbedaan ulama di situ. Perbedaan ulama. Tapi ketika bicara masalah gitar, konsensus ulama mengatakan tidak boleh. Kalau udah disebut konsensus ulama mutlak, kan hampir sama. Demikian ulama menghukum. Bisa paham Bapak? Perbedaan antar gitar dengan gambus. Beda, hampir sama sebenarnya, hampir sama. Cuma gitar adalah gitar. Karena memang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah, itu adalah mainan syaitan. Mau bilang gimana? Gitar itu adalah mainan syaitan. Demikian juga seruling, itu sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Karena memang udah disabdakan oleh Rasulullah, ulama nggak bisa berkutik. Enggak lah, Rasulullah udah bersabda. Gitar dan seruling itu adalah mainan setan dan mainan anak-anak setan. Jadi kalau misalnya ada orang main gitar dan seruling, berarti dia ada. Siapa yang ngomong? Rasulullah mau bilang gimana kita? Ada anak tuh, jarang-jarang, ya, mainan setan. Tapi kalau gambus berbeda lagi. Jemaah bisa paham nih? Permasalahan, kok begitu? Ya Rasulullah sudah bersabda. Karena gambus beda dengan gitar. Mau dibilang gimana? Contoh. Snack. Ular. Haram. Belut. Perbedaan ulama. Padahal antar ular dengan belut hampir sama. Ya Pak Haji? Perbedaan ular dengan belut hampir sama. Kenapa Rasulullah bersabda bahwa ular itu haram? Ada sebabnya di situ banyak. Perbedaan ulama. Karena Rasulullah tidak bersabda tentang belut. Bisa jadi karena memang di sana nggak ada sawah. Nggak ada sawah berarti nggak ada belut. Karena belut adanya hanya di sawah. Tapi kalau ular di mana saja ada, di kebun di mana, di padang pasir ada ular. Dalam sabda baginda Rasulullah nyata dengan bahwa ular adalah haram. Belut, baginda Rasulullah tidak mengungkapkan tentang keharamannya. Berarti di situ perbedaan ulama. Padahal hampir sama kan? Ular dengan belut, paham nggak jamaah? Ular dengan belut
tetapi bahaya ular. Jelas dalam sabda Rasulullah. Tapi belut tidak bahaya. Cuma diambil dengan alat khusus itu, dapat. Nggak nyatek, nggak apa. Perbedaan ulama di situ. Alhamdulillah. Ya. Agak kerasan. Tidak terdengar. Belum terdengar juga, mohon maaf. Mohon maaf. Kita punya rutinitas baca Quran di rumah, Kiai. Ketika kita baca Quran itu ada batasan, Kiai. Ada untuk akhir bacaan kita. Ketika kita berada di luar rumah seperti di masjid atau ada ruang waktu kosong, dari mana kita harus mulai, Kiai? Atau kalau meneruskan yang di rumah kan mungkin nggak apa ya, nggak sampai halaman mana. Sebaiknya dimulai dari awal atau ada ayat-ayat khusus, surat-surat khusus yang harus dibaca. Ya. Di sini itu ada dua. Kalau misalnya kita sudah merutinitaskan di rumah membaca kitab suci Al-Quran, dan itu rutinitas yang sangat istimewa, rutinitas ibadah berkah, di mana kita baca akhirnya kita tandakan, kita baca lagi kita tandakan, itu di rumah mudah. Tapi bagaimana ketika kita di masjid di luar sana mau membaca Al-Quran? Kalau kita lupa bacaan Al-Quran yang ada di rumah, boleh baca ayat-ayat pendek dari amma yatasaalun 'an nabiyil 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kala sa'altum jibala itu ada sampai akhir. Karena waktunya pendek. Misalnya sambil menunggu adzan. Kan pendek. Antara Jumat, yaitu dari kita datang untuk sholat Jumat dari jam 11 sampai Jumat, kan waktunya pendek. Maka bacalah yang pendek-pendek agar khatam. Tapi kalau kita tahu batasan akhir Al-Quran kita di rumah, alangkah baiknya kita lanjutkan. Misalnya akhir bacaan kita di surah Al-Baqarah ayat 20. Maka ketika kita di luar, kita teruskan ayat 20 Al-Baqarah sampai di mana kita berada, ditandain lagi, diingat lagi. Kalau kita paham dan kita tahu. Kalau kita tidak tahu, itu dikatakan lebih baik kita baca ayat-ayat yang pendek. Kenapa? Karena waktunya pendek. Lain halnya ketika kita di pesawat atau di kereta misalnya, itu kan waktunya pendek. Bacalah ayat-ayat yang pendek. Maksudnya biar cepat khatam, itu saja. Tapi kalau misalnya kira-kira waktunya panjang, kita lagi umrah atau haji, kita lagi i'tikaf di Masjidil Haram, kan waktunya panjang, apalagi haji waktunya panjang. Boleh kita baca dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, terus dan sebagainya, karena waktunya panjang. Jadi di situ ada tafsilnya. Kalau kira-kira waktunya pendek, maka membaca ayatnya pendek. Tapi kalau kira-kira waktunya masih panjang, seperti haji dan atau umrah, maka bacanya pula panjang. Itu kalau misalnya dia lupa ayat. Ya. Disesuaikan. Kalau dia ingat ayatnya, diterusin. Kalau dia ingat. Wallahu a'lam.